Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan ngebahas soal apa itu REST API. Sebelumnya kita udah ngebahas soal apa itu web service atau web API, dan salah satu jenis dari web API adalah REST API. Nah, kita perlu memahami ini sebelum kita melanjut ke langkah berikutnya gitu, supaya nggak bingung dengan beberapa hal atau beberapa penyebutan di materi-materi selanjutnya gitu. Oke, REST API ini secara pengertian artinya adalah gaya arsitektural perangkat lunak yang di dalamnya mendefinisikan aturan-aturan untuk membuat web service. Jadi si REST API itu kayak aturan ya, kayak apa ya, gaya penulisan dalam membuat sebuah web service atau web API gitu ya. Ilustrasi yang sempat kita bahas atau saya ceritakan itu kan bagaimana gambaran klien, web service, terus server gitu kan, sama kayak restoran kan. Kita klien, kita pelanggan, lalu servernya itu bagian dapur, bagian masak, lalu ada pelayan sebagai API. Nah, si pelayan, si API ini adalah penghubung, sedangkan REST API adalah aturannya gitu. Kalau di dalam kasus restoran, si REST API ini adalah buku menunya gitu. Jadi aturan kita waktu request, waktu memesan, atau aturan dari bagian dapur, mana-mana aja yang bisa diakses gitu atau kita pesan gitu. Nah, di dalam web API itu ada request dan respon gitu. Jadi kalau kita di restoran kita request ke pelayan nih, nanti pelayan nyampaikan ke dapur, lalu kalau udah selesai kan dikembalikan ke kita, ada respon. Kalau misalkan ternyata menunya udah habis, ya ada respon, kita tahu bahwa menunya habis. Kalau ternyata menunya udah selesai, ya diantar ke kita, ada respon gitu. Nah, di dalam web API atau web service biasanya data yang dikirim atau yang diterima itu berupa JSON gitu. Oke. Nah, REST API ini kalau dari artinya adalah representational state transfer. Ini adalah gaya arsitektur atau gaya perancangan ya, architectural style atau gaya perancangan, dan dia sifatnya stateless. Stateless ini apa? Nanti kita bahas di belakang. Nah, ini penemunya atau pencetusnya ya adalah Bapak Roy Fielding. Nah, si REST API ini hampir selalu menggunakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ini ada protokol yang memungkinkan kita ya selama ini untuk buka Facebook, Google, Instagram gitu-gitu ya. Lalu REST API ini memungkinkan interaksi antar mesin gitu. Jadi misalkan logikanya kita mengakses Traveloka nih. Nah, Traveloka ini kan dia menampilkan informasi-informasi dari misalkan penerbangan kan. Jadi hubungannya antara servernya si Traveloka ini dengan servernya si misalkan AirAsia atau Citylink atau Garuda gitu. Jadi interaksinya antar mesin gitu. Nah, sebagai gambaran, misalkan kita ngebuka halaman Google nih. Ini biar kita paham ya konsepnya bagaimana, karena kita pakai protokolnya HTTP, jadi kita harus paham bagaimana sih kita saat ngebuka website atau akses internet ya. Anggap aja buka website lah gitu ya. Nah, yang terjadi saat kita ngetik google.com, ini kita kan google.com kan itu adalah URL kan ya, Uniform Resource Locator gitu. Sesuai artinya, URL ini adalah alamat yang menunjukkan resource yang ada di server gitu. Misalkan kalau kita ngetik misalkan www.dosendeso.com/index.php gitu. Nah, itu kan merujuknya ke file atau ke resource yang ada di server gitu. Misalkan gambar ya misalkan dosendeso.jpg dan seterusnya gitu. Atau misalkan .js atau apapun gitu. Jadi URL itu merujuk kepada alamat resource yang ada di server gitu. Gitu ya. Nah, yang terjadi saat kita ngetik google.com misalkan ya, ini kita sebagai klien kita mengirimkan request ke server gitu. Ya kan? Lalu si server akan mengirim, dan kita sebagai klien menerima respon berupa HTML gitu. Kenapa HTML? Karena kita manusia nih, ini interaksinya ini adalah manusia dengan mesin.
Ya karena yang akan menerima respon adalah manusia, maka akan diubah menjadi HTML karena kita butuh teks, kita butuh warna, kita butuh gambar, kita butuh video kayak gitu-gitu. Ya, gitu ya gambarannya. Nah, metode yang digunakan untuk kita minta request lalu kita dapat hasilnya misalkan cuma tampilan atau misalkan data apa gitu, itu metodenya get gitu ya. Kita ngetik URL lalu kita dapat respon, itu metodenya get gitu. Nah, berikutnya ada lagi misalkan ada form nih, misalkan form login, form daftar, register gitu-gitu kan. Nah, ini kan kita mengetikkan sesuatu, kita mengirimkan sesuatu, lalu kita kirimkan ke server. Kita ngirimkan request beserta data di form. Yang berikutnya si server itu juga akan ngirim lagi nih. Dan kita akan menerima respon berupa HTML. Nah, bedanya yang tadi kita nggak menyertakan data yang dikirim gitu ya. Ya cuman request gitu aja, tampilkan, selesai. Kalau ini kan kita mengirimkan sesuatu, kita udah ngisi apalah ya di form gitu. Nah, ini metodenya kita pakai post. Itu ya, post gitu aja lah, gampang enak. Nah, misalkan teman-teman yang pernah bikin program pakai framework CodeIgniter ya atau apapun ya. Nah, kadang-kadang kan kita nulisnya kayak gini, misalkan localhost / misalkan aplikasinya namanya SIM ya, /SIM mahasiswa. Nah, ini URL untuk kita menampilkan data mahasiswa gitu. Berikutnya yang bawah ini /mahasiswa /detail 12. Kita akan melihat detailnya mahasiswa dengan ID 12 gitu misalkan. Atau localhost /SIM /mahasiswa /tambah, ini kita untuk nambah. Terus hapus /3, kita akan ngehapus mahasiswa yang ID-nya 3. Nah, ini kita metodenya atau ubah juga bisa ubah /24 gitu. Nah, yang pertama ini kita pakai metode get gitu karena kita dapatkan gitu kan. Lalu get ini detail juga kita ingin dapatkan ngelihat aja atau cuman nerima respon gitu aja ya. Lalu berikutnya ada push karena kita nginputkan sesuatu, kita ngirim data juga gitu. Hapus, kalau hapus kira-kira apa nih? Ya push get gitu ya. Lalu berikutnya ubah, kita post. Nah, itu kalau kita bikin aplikasi sederhana itu. Kita cuman ngakses ke server gitu ya. Kita nggak pakai web service gitu. Nah, gimana kalau kita menggunakan REST API ini? Bedanya nih. Nah, berarti misalnya nih dalam contoh ini misalkan ini kita user, ini server nih misalkan servernya Traveloka, lalu ada REST server. REST servernya misalkan punyanya ini AirAsia gitu misalkan. Nah, yang terjadi awal kita kan mengirimkan request beserta data jika ada ke Traveloka kan gitu. Lalu yang kita alami ya, kita tahu adalah kita menerima respon berupa HTML dari servernya Traveloka. Nah, di balik itu yang terjadi si servernya Traveloka ini mengirimkan request dan merubah data menjadi JSON ke servernya atau REST servernya si AirAsia gitu. Berikutnya si REST server ini dia akan mengembalikan atau ngerespon berupa JSON dan kode status gitu. Ya, jadi ini nanti akan dilanjutkan atau diteruskan ke kita, ke klien oleh servernya Traveloka. Gambaran singkatnya seperti itu. Nah, ini kita bisa nyebut sebagai REST client. Jadi ini REST server, ini REST client gitu ya, gampangnya. Di sini REST client ini bisa HP, bisa laptop, bisa komputer, macam-macam gitu. Kita gambarkan seperti ini ya, biar enak, biar gampang untuk melihatnya. Oke. Nah, tertulis di sini si REST client ini yang dia akan menerima respon berupa JSON dan juga kode status. Nah, kode status itu apa? Kode status ini kayak gini nih. Misalkan 200 sukses, 404 not found, 500 server error dan seterusnya. Kenapa kita butuh ini? Karena REST API ini memungkinkan interaksi antara mesin dengan mesin gitu. Kalau kita manusia tahu ini 200 sukses, ini 404 not found, lalu kita harus ngapain kita tahu gitu.
Nah, mesin kan nggak tahu, mesin taunya ya kita harus ngasih tahu mesin kalau misalkan 404 itu artinya apa. Oh, itu not found nih. Kalau 500 server error, dan dia harus ngapain si mesin gitu-gitu. Gitu ya. Nah, misalkan ini dengan kasus yang tadi ya, kita contohnya di kode igniter. Ini si REST client bisa aja kayak gini nih. Misalkan localhost SIM mahasiswa untuk menampilkan data mahasiswa menggunakan metode get gitu. Lalu detail /12 untuk mendapatkan detail ID 12 gitu ya, ini pakai get. Atau mahasiswa tambah, ini pakai post. Hapus pakai get. Ubah pakai post gitu ya. Nah, ini bisa-bisa aja sih, cuman ini nggak restful gitu. Ini nggak restful gitu. Kenapa nggak restful? Karena ini, sorry. Nah, HTTP metode itu ada banyak gitu. Ini contohnya 4 ya. Ini meskipun nggak contohnya 4 ya, paling tidak nanti di REST itu ada 4 ini. Meskipun masih banyak lagi, kalian bisa nyari ya apa aja sih metodenya gitu. Cuman paling tidak ada 4 ini. Nah, yang sudah kita tahu tadi adalah ada get untuk ngambil data, lalu post untuk menambah data gitu. Atau kalau kita pakai browser, kita pakai web biasa itu, kita juga bisa untuk ngubah data ini, post ini. Nah, selanjutnya ada juga namanya metode itu put. Ini dipakai untuk mengubah data, atau delete sesuai namanya untuk menghapus data. Nah, dua metode ini nggak bisa pakai browser. Jadi ada tapi bahasa pemrograman bisa menggunakan metode ini, atau misalkan beberapa aplikasi gitu, misalkan kayak Postman itu bisa, Postman ya, itu bisa pakai metode ini gitu. Nah, yang namanya RESTful itu dia harus ada ini semua nih. Dia ada get, ada post, ada put, ada delete. Itu ya. Jadi misalkan seperti kasus yang tadi ya, kalau kita pakai REST ya, REST server pakai RESTful API, kita untuk menampilkan data mahasiswa cukup localhost SIM mahasiswa dengan menggunakan metode get. Misalkan kita pengen ngedit, kita nggak perlu ada edit di sini, nggak perlu nih, langsung aja SIM mahasiswa /ID-nya berapa, lalu yang membedakan ininya get gitu ya. Jadi sama-sama get, yang bedanya di URL-nya ini. Ya, kalau ini nggak usah ID, tapi kalau ada ID kok pakai metode get, berarti dia nampilkan detail gitu. Atau misalkan localhost SIM mahasiswa, ini URL-nya sama nih kayak yang atas, cuman kita pakai metode post, berarti ini digunakan untuk nambah mahasiswa gitu. Lalu berikutnya localhost SIM mahasiswa /3 gitu, sama kayak yang ini. Kalau yang atas ini dipakai untuk detail, sedangkan yang bawah misalkan metodenya delete, ya berarti ini dipakai untuk delete gitu. Yang berikutnya misalkan /24 tapi kita pakai metode put, berarti ini digunakan untuk merubah data mahasiswa yang ID-nya 24. Gitu ya, nggak tahu maksudnya ya. Jadi di sini di URL yang sama kita cuman perlu merubah metode yang digunakan, itu udah bisa gitu. Nah, ini kita ini sudah memenuhi syarat sebagai sebuah REST server atau RESTful API gitu ya, gitu. Nih, jadi RESTful API itu menggunakan HTTP method yang benar. Gitu ya. Lalu URL atau endpoints. Jadi ini kita bisa nyebutnya endpoint ya, endpoints ini. Ini harus menggunakan kata benda, bukan kata kerja. Gitu ya. Jadi nggak boleh ada kayak edit, ubah, tambah gitu, nggak. Jadi langsung mahasiswa apa itu, ID lah, apalah gitu. Lalu dia sifatnya stateless. Nah, stateless ini setiap request HTTP dilakukan secara terisolasi gitu. Gitu ya. Lalu server tidak menyimpan state apapun mengenai sesi dari klien. Jadi nggak ada session di sini. Gitu. Nah, karena nggak ada session, maka setiap request dari klien itu harus berisi semua data yang dibutuhkan oleh server, termasuk informasi autentikasi. Jadi siapa yang lagi akses nih gitu. Jadi itu gambaran dari RESTful API atau REST API gitu. Atau kita nyebutnya API ya, itu API di sini kita akan merujuk karena kita akan ngebangun sebuah REST API. Jadi
gampang kita nyebut API itu REST API gitu aja ya. Sorry, maksudnya saya nyebut API itu maksudnya REST API gitu ya. Gitu ya, jadi di sini teman-teman biar tahu ada gambaran bagaimana prosesnya saat kita ngakses gitu. Biar nanti nggak bingung waktu kita pakai API-nya orang maupun kita bikin API kita sendiri gitu. Gitu ya, semoga bermanfaat, semoga paham. Kalau nggak paham silahkan tulis aja di komentar, nanya-nanya, diskusi, monggo silahkan gitu ya. Gitu ya, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.